Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Wahyu Triambodo. Saya mengajar matematika kelas 10 dan kelas 11. Di sini saya sebagai guru baru yang menggantikan beberapa guru, di mana kelas ini nanti pada semester ini sampai akhir pembelajaran nanti saya akan mengampu matematika. Nah, untuk pertemuan pertama kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi bab pertama di semester genap ini, yaitu bab limit, di mana materinya bisa kalian lihat di LKS masing-masing. Nah, bisa kita buka LKS-nya dan silahkan kalian saksikan video selengkapnya berikut ini. Baik, untuk materi yang pertama yaitu limit, bisa kalian lihat di LKS, yaitu halaman 27. Yang pertama saya akan bahas adalah mengenai konsep limit itu sendiri. Nah, di sini konsep limit. Nah, pada modul itu dimulai di halaman 27, tapi saya akan mencoba menjelaskan langsung pada halaman 29, di mana limit itu sendiri kalau secara konsepnya, jadi limit x mendekati a dari fungsi fx. Untuk menentukan nilainya tinggal kita substitusikan saja, yaitu fx-nya, x-nya kita gantikan dengan a sehingga menjadi fa. Nah, nilai limitnya harus sama dari pendekatan di kanan dan pendekatannya melalui di kiri juga, jadi limitnya itu harus sama. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan dengan contohnya, yaitu kita bisa lihat di halaman 29. Contoh yang pertama, di situ tertulis tentukan nilai limit, di mana limit x mendekati 5. Jadi ini membacanya limit x mendekati 5 dari fungsi fx-nya adalah 8 min 3x. Nah, cara penyelesaiannya tinggal kita substitusikan saja. Jadi x-nya kita ganti dengan 5, berarti di sini menjadi 8 kurangi 3 kalikan dengan 5, atau 8 dikurangi 3 kali 5 adalah 15. Berarti 8 kurangi 15 adalah min 7. Kemudian kita lihat contoh soal yang kedua, masih sama, yaitu menentukan nilai limitnya, di mana limit x mendekati 2 dari fungsinya adalah x kuadrat min 5x plus 7. Cara penyelesaiannya sama, kita substitusikan saja, yaitu berarti x-nya kita ganti dengan 2, berarti 2 kuadrat dikurangi 5 kali 2 ditambah dengan 7, atau 2 kuadrat itu adalah 4 dikurangi 10 ditambah dengan 7. Nah, di sini berarti kalau kita operasikan hasilnya adalah 1, seperti itu. Nah, kemudian ada contoh lagi di sini yang fungsinya itu didefinisikan berbeda-beda. Nah, seperti contohnya pada halaman 30 nomor 2. Ya, diketahui fungsinya. Ini saya tulis nomor 3 saja kelanjutannya. Diketahui fungsi fx. Diketahui fungsi fx-nya, di sini kita definisikan, karena yang pertama adalah x kuadrat plus 4x min 2, di mana intervalnya di sini adalah untuk x lebih dari sama dengan min 3. Kemudian definisi yang kedua adalah fungsi fx akan bernilai 3x plus 5, di mana interval x-nya adalah x kurang dari min 3. Nah, pertanyaan yang pertama, tentukan nilai limit, di mana yang pertama adalah limit x mendekati min 5 dari fungsi fx. Nah, kalau seperti ini, maka kita harus tahu terlebih dahulu x mendekati min 5 itu pada interval yang mana, x lebih besar sama dengan min 3 atau x kurang dari min 3. Nah, karena x sama dengan min 5 itu termasuk dalam interval x kurang dari min 3,
berarti nanti fx yang kita gunakan adalah fx pada interval tersebut. Sehingga kalau saya tuliskan kembali, berarti limit x mendekati min 5, fx-nya karena di sini intervalnya pada x kurang dari min 3, berarti kita menggunakan fx 3x plus 5. Nah, kalau sudah kita ketahui fx-nya, maka tinggal kita selesaikan saja secara substitusi seperti tadi. Berarti x-nya kita gantikan dengan min 5, sehingga di sini adalah 3 kali min 5 ditambah 5. Nah, berarti 3 kali min 5 itu adalah min 15 ditambah 5 atau sama dengan min 10. Nah, kemudian kita lihat contoh soal yang berikutnya, masih yang sama. Pertanyaan yang selanjutnya, limit x mendekati min 3 dari fungsi fx. Nah, kita lihat di sini x mendekati min 3 itu di sini ada dua interval. Ya. Bisa x-nya itu lebih dari sama dengan min 3 atau bisa x kurang dari min 3. Nah, berarti kita tentukan satu-satu, dimana yang pertama limit x mendekati min 3, fungsi fx-nya yang kita gunakan yang pertama, definisi fx yang pertama, yaitu x kuadrat plus 4x min 2. Nah, ini kita selesaikan. Ini berarti didekati dari kanan, ya, karena di sini x-nya lebih besar sama dengan min 3. Contohnya berarti min 2, min 1, 0 dan seterusnya. Kita tambahkan di sini x mendekati min 3 plus itu berarti didekati, nilai fungsinya nanti didekati dari sebelah kanan. Nah, kita selesaikan sama caranya, dimana di sini berarti x-nya kita ganti dengan min 3, berarti min 3 kuadrat ditambah 4 kali min 3 dikurangi 2, atau hasilnya adalah 9 dikurangi 12 min 2, maka hasilnya adalah 9 kurangi 12 itu min 3, min 3 min 2 adalah min 5. Nah, kemudian yang selanjutnya, karena di sini limit x mendekati min 3, kita cari penyelesaiannya, di mana pendekatannya dari kiri, maka fungsinya yang kita gunakan atau fx yang kita gunakan adalah 3x plus 5. Nah, kita masukkan saja, berarti x nya kita ganti min 3, berarti 3 kali min 3 ditambah 5, atau hasilnya adalah min 9 ditambah 5, sehingga hasilnya di sini adalah min 4. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kesimpulannya apa? Kesimpulannya, karena nilai limitnya didekati dari kanan dan didekati dari kiri, mempunyai nilai yang berbeda, ini tidak sama, maka kesimpulannya adalah bahwa limit x mendekati min 3 dari fungsi fx itu nilainya tidak ada, ya. Jadi nilainya tidak ada. Nah, kemudian contoh yang pertama tadi, Pak, ini kenapa enggak dikerjakan didekati dari kanan dan dari kiri? Karena di sini definisinya itu untuk x mendekati min 5 yang pertama tadi itu hanya ada satu fx yang terdefinisi. Berarti dari kanan maupun dari kiri itu hasilnya adalah sama. Ya, seperti itu. Kemudian untuk contoh yang selanjutnya caranya sama. Misalkan saja limit x mendekati min 1 dari fungsi fx. Nah, kita lihat x mendekati min 1 itu termasuk di interval yang mana? Ya, x mendekati min 1 itu berarti termasuk interval yang x lebih besar dari min 3, karena lebih besar dari min 3 itu contohnya berarti min 2, min 1, 0, 1 dan seterusnya. Maka di sini kita gunakan limit x mendekati min 1, fungsi fx yang digunakan berarti adalah
X kuadrat plus 4X min 2. Nah, kalau sudah kita definisikan seperti ini, tinggal kita substitusikan seperti biasa. X nya kita ganti dengan min 1, berarti min 1 kuadrat ditambah 4 kali min 1 dikurangi 2, maka hasilnya adalah 1 dikurangi 4 kurangi 2, atau hasilnya berarti min 6 tambah 1 adalah min 5. Nah, demikian video pembelajaran kita kali ini. Yang selanjutnya nanti untuk latihannya saya akan share di mana yang harus dikerjakan di Microsoft Teams kalian masing-masing. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.